Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Jumpa lagi dengan Mutia. Pagi ini kita akan belajar PAI, yaitu materi bab 3 lanjutan tentang menghargai waktu. Yang pertama, kita akan belajar pengertian. Apa sih menghargai waktu itu? Menghargai waktu artinya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk kita sendiri ataupun bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, sebagai seorang muslim, kita harus memanfaatkan waktu untuk melakukan banyak kebaikan. Harus segera dan tidak menunda-nunda. Maksudnya, kita harus memanfaatkan waktu kita dengan banyak hal kebaikan. Contohnya, ketika kita ada PR, ketika kita ada kerjaan, kita langsung dikerjakan. Jangan menunda-nundanya. Karena apa? Karena kalau kita tunda-tunda, pekerjaan itu akan tambah menumpuk, dan akhirnya tidak selesai. Kemudian, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat keburukan. Misalnya, ketika ulangan nih di kelas, nah kita tidak boleh nyontek karena menyontek itu adalah perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak baik. Jadi Allah tidak suka ketika umatnya melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang buruk. Selanjutnya, orang yang tidak bisa menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka ia termasuk orang yang merugi. Nah, jangan sampai nih kita sebagai orang muslim, kita jadi orang yang merugi. Karena Allah tidak suka umatnya jadi orang yang merugi. Oleh karena itu, kita hargai waktu, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1 sampai dengan 3 yang berisi tentang menghargai waktu. Yang bunyinya seperti ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi surat Al-Asr. Kemudian, supaya kita tidak merugi, maka kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Contohnya apa? Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah itu apa saja? Bisa sholat, ngaji, bersedekah, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Amal soleh itu apa saja? Membantu teman kita ketika jatuh, kemudian menasihati teman kita ketika teman kita salah, kemudian berinfak, bersedekah, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga yaitu menasihati sesama muslim untuk berbuat kebaikan. Nah, ketika teman kita ada yang berbuat curang, kita nasihati teman kita. Kita ingatkan. Contohnya, ketika kalian jajan sama teman-teman,
kalian melihat ada satu teman kalian yang jajan itu dia hanya ambil aja, nggak bayar. Nah, ini kewajiban kita sebagai teman yang baik, sebagai seorang muslim, kita menasehatinya. Hei, kalau jajan ya harus bayar dong. Nah, seperti itu. Dan perintah menghargai waktu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan kepada kita untuk segera memanfaatkan 5 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 5 waktu yang lain kepada kita. Rasulullah bersabda yang isinya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kita gunakan waktu muda kita sebagai hal-hal, kita gunakan untuk hal-hal yang baik-baik, untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu teman kita, untuk berbakti kepada orang tua sebelum nanti waktu tua kita datang. Ketika sudah tua, kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, kita tidak bisa membantu teman kita, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, mumpung kita masih sehat ya, masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi raga yang utuh, punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, dan kita sempurna. Nah, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang nanti sakit kita. Na'udzubillah ya, kita tidak minta sakit, kita mintanya sehat terus, kita gunakan sehat kita untuk hal-hal yang baik-baik. Kemudian, masa kayamu sebelum datang masa kekafiranmu. Nah, kita masih kaya. Kaya dalam hal apa? Banyak hal. Kita punya tubuh yang sehat, punya tubuh yang lengkap. Nah, ini kita kaya. Punya mata, punya telinga, ini kita kaya. Ditambah lagi, kalau kita punya keluarga yang memang punya harta. Nah, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bersedekah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, sebelum nanti datang kekafiranmu, sebelum nanti Allah itu mengambil harta kita. Kita nggak tahu Allah kapan akan mengambil harta yang kita miliki. Tuh. Kemudian yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung kita masih luang, mumpung kita masih banyak waktu, kita masih muda, masih kecil, kita gunakan sebelum nanti kita sibuk. Ketika nanti kita sudah dewasa, kita sudah bekerja, kita sudah punya suami ataupun istri, kita sibuk sendiri mencari nafkah untuk anak-anak kita. Jadi kita lupa, bahkan jangan sampai kita lupa waktu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini kita mumpung masih luang, kita gunakan dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah. Berdoa, beribadah sholat sunnahnya jangan lupa. Kemudian ngajinya dan lain-lain. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima, masa hidupmu sebelum datang matimu. Nah, mumpung kita masih hidup ya, kita masih diberi nyawa oleh Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mati itu di tangan Allah, Allah lah yang tahu kapan kita akan mati. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya cara menghargai waktu bagi seorang pelajar. Nah, kita sebagai seorang pelajar ada caranya sendiri nih menghargai waktu. Bagaimana caranya? Yang pertama, berangkat ke sekolah tepat pada waktunya, tidak terlambat datang ke sekolah.
Nah, ketika nanti sudah normal ya, sudah tidak ada PJJ lagi. Nah, kita berangkat ke sekolah tepat waktu. Kita masuk jam 6.40. Nah, berarti sebelum jam 6.40 harus sudah sampai di sekolah. Setengah 7 misalnya, udah sampai di sekolah. Jangan terlambat, gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ketika diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, kita langsung kerjakan, harus tepat waktu. Bahkan ketika ada PR ataupun tugas, hari itu juga kalian selesaikan. Contoh, hari ini ada tugas PAI. Nah, ternyata tugasnya di buku halaman sekian misalnya. Kalau nanti pulang sekolah, kalian langsung kerjakan hari itu juga, malam dikerjakan ataupun sore dikerjakan. Karena apa? Kalau kalian nggak langsung mengerjakan, bisa jadi nanti lupa. Mentang-mentang nanti PAI kan masih seminggu lagi misalnya. Nah, terus besok aja ngerjainnya, nah, gitu ya. Kita harus mengerjakan tepat waktu seperti itu, atau tidak menunda-nunda seperti itu. Jadi malamnya mengerjakan yang hari ini, tugas hari ini, kemudian setelah itu kita lanjutkan menjadwal yang hari esok. Tuh. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar meski tidak ada ulangan. Ketika tidak ada ulangan, kita manfaatkan waktu kita untuk apa? Membaca buku, untuk mengulang-ulang materi. Pagi diberi materi oleh Bapak Ibu Guru, sore atau malamnya kalian ulangi. Tidak rugi kalian seperti itu. Bahkan itu kalian sangat bagus sekali memanfaatkan waktu luang untuk mengulangi pelajaran yang barusan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, nanti ketika ulangan, tinggal mengulangi. Namanya ulangan, berarti mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Selanjutnya, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain saja. Nah, sekarang kita banyak waktu luang ya di rumah ya. PJJ hanya sampai siang. Setelah siang kita mau ngapain? Nah, ini banyak waktu luang. Nah, ini jangan sia-siakan hanya untuk bermain saja. Boleh bermain, tidak ada larangan. Dia pun tidak melarang. Karena memang masa-masa kalian itu masih masa-masa bermain. Boleh kalau mau bermain, tetapi harus tahu waktu. Ketika sore azan subuh, ketika sore azan asar, ya kalian pulang, sholat dulu, pamit sama temannya. Aku sholat dulu ya, karena udah waktunya asar, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu manfaat menghargai waktu. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, pekerjaan tidak menumpuk. Jelas ya, pekerjaan tidak menumpuk karena kita ketika ada tugas langsung dikerjakan. Kemudian yang kedua, melatih kedisiplinan seseorang. Jadi kita lebih disiplin, kita akan jadi anak yang disiplin karena kita menghargai waktu, kita tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran, menyesuaikan jadwal kita, jadi kita akan lebih disiplin. Bahkan Allah sendiri sudah mendisiplinkan umatnya dengan apa? Dengan sholat fardu kita. Dari pagi kita bangun, kita harus sholat subuh 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan aktivitas yang sudah kalian terima jadwalnya. Kemudian siangnya ada sholat duhur, sorenya sholat asar, menjelang malam sholat maghrib sampai malam sholat isya. Bahkan nanti malam lagi ada sholat tahajud ya, tapi itu hanya sholat sunnah begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, membuat orang lebih percaya kepada kita. Dengan menghargai waktu, orang akan percaya. Contohnya, kita diundang pernikahan oleh saudara kita. Undangannya jam 8. Ya sebisa mungkin sebelum jam 8 kita harus
segera datang. Karena apa? Karena kita menghargai waktu. Dengan begitu, orang akan percaya kepada kita. Oh, berarti si A ini orangnya tepat waktu. Dia menghargai waktu. Jadi orang itu lebih percaya kepada kita. Itu ya. Kemudian yang keempat, dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah. Nah, kegiatan kita akan diatur jadi lebih mudah. Karena kita sudah mempunyai jadwalnya. Pagi sholat, kemudian harus sekolah, jam segini ada sholat duha, jam segini sholat duha. Sampai tidur, sampai bangun lagi kita sudah diatur. Gitu ya. Jadi kegiatan kita jadi akan mudah. Itu manfaat menghargai waktu. Nah, itu tadi anak-anak ya pembelajaran kita di bab 3, melanjutkan yang kemarin. Mutia akhiri, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.